Coba bayangkan kita, Pak Bupatinya datang ke musola yang ada di komplek Pemda. Ditengoknya jam sudah menunjukkan waktu zuhur, tak ada satupun yang azan. Masuk dia ke masjid itu, dihidupkannya mikrofon, azan dia sendiri. Kira-kira kalau Pak Bupatinya yang azan, cemana dinasnya yang di bawah? Dinas yang sedang di warung minum kopi itu didengarnya, suara siapa yang azan? Itu suara Pak Bupati. Abi berlari, berhambur semua. Kepala-kepala dinas tuh berhamburan semua. Banyak yang sholat tak pakai wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan terutama sekali, yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Mursyid, Tuan Guru yang hadir pada pagi subuh yang begitu mulia ini, Tuan-tuan khalifah, para kiai, para ulama yang tak dapat disebutkan satu persatu namanya. Seterusnya yang kami hormati Bapak Camat beserta dengan seluruh jajaran yang telah meluangkan waktunya di subuh ini untuk hadir bersama kita di masjid, di musola, di Masjid Darus Saadah ini. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rokan Timur yang hadir juga pada subuh ini beserta dengan seluruh jajarannya. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama cerdik pandai, besar tak dihimbau gelar, kecil tak kami sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini pertama dan terutama sekali yang mesti kita laksanakan adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amalin walam yubda' bihamdillah. Setiap amal baik, perbuatan baik, ibadah yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka dia putus, tak dapat dijadikan ibadah, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau amal kita tidak mau subuh ini ibadah kita tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kedipan mata, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, itu semua merupakan karunia pemberian Allah kepada kita semua. Tidak ada satupun di antara kita yang luput daripada karunia Allah. Maka ukuran kita, tugas kita manusia, tidak menghitung berapa jumlah nikmat Allah. Tugas kita manusia tidak mengukur seberapa besar nikmat yang diberikan Allah, tapi tugas kita manusia cukup mensyukuri nikmat pemberian Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan engkau, Allah tantang kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, andaikan kalian ingin menghitung berapa jumlah nikmat, berapa jumlah pemberian Allah, karunia dari Allah, maka hitunglah, kata Allah.
Tapi tetap di ujung ayat Allah katakan la tufsuha. Kalian tidak akan pernah bisa. Mau seluruh ranting di atas muka bumi ini dijadikan sebagai pulpen, mau seluruh air laut dijadikan sebagai tinta, mau seluruh daun dijadikan sebagai kertas untuk menulis berapa jumlah nikmat pemberian Allah, tetap Allah katakan la tufsuha, tidak akan pernah bisa. Nikmat Allah tidak bisa diukur berapa ukurannya, tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Cukup banyak-banyak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini nikmat apa yang paling besar yang kita terima tuh Pak Ustaz? Paling besar nikmat pemberian Allah adalah nikmat sehat. Kata dokter, sehat itu mahal. Wajar, karena memang sehat itu nikmat yang paling besar pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya tanya awal tadi, sehatnya apa tidak? Sehat semuanya nih? Sehat. Sehat badan? Sehat. Pikirannya? Kantongnya? Agak lain bunyinya yang terakhir. Badan sehat, pikiran sehat, kantong kurang sehat Pak Ustaz. Biarlah kantong tak sehat, yang penting badan. Setuju apa tidak nih? Ibu bapak mana mau sehat kantong apa sehat badan? Sehat badan. Kalaulah kantong sehat, uang deposito di bank banyak, sawit lebar, ruko banyak, simpanan luar biasa. Tapi kalau badan tak sehat, duit yang banyak tuh mau diapakan? Datanglah ke rumah sakit, tengok di sana berapa banyak orang yang terbaring lemah kaku di atas tempat tidur di rumah sakit. Duit banyak, tak bisa dimanfaatkan. Untuk apa duit yang banyak? Coba tengok orang-orang kaya kalau pergi akikah. Pak Haji, Bu Haja, silakan makan gulai kambing. Nggak. Maaf, nggak tolong. Kenapa? Karena takut kolesterol. Makan udang tak bisa, makan robong tak bisa, makan kambing tak bisa, makan ayam tak bisa. Lah jadi apalah bunuh piti banyak itu? Piti banyak dan dimakan apa? Obi cubi, obi towu, lejole towu. Bakso awak sih pokoknya kan. Jadi untuk apa duit banyak? Sakit pun kita dirawat di rumah sakit. Saking kan banyak duit, kamarnya kamar VVIP, satu orang satu kamar. Biaya kamarnya berapa satu malam? 1.500.000. AC 4 perawat, 2 siang 2 malam yang mengawal. Saking kan banyaknya duit. Tapi coba tengok jam 8 pagi masuk sarapan pagi. Apa sarapannya? Nasi bubur dicampur dengan sayur kentang. Duit banyak nih. Jadi tak terpunyahnya jadinya duit banyak. Jadi itu apa? Biarlah kita badan sehat, biarlah kantong tak banyak isinya, tapi apa yang terhidang di atas meja itu lewat semua. Yang tinggal piring, sendok, dan mejanya. Selera mau, itu gunanya hidup. Ini duit banyak tapi tak bisa makan enak. Duit banyak tak bisa makan yang sesuatu yang nikmat. Jadi itu apa duit banyak? Makanya kalau memilih, bapak ibu mana mau sehat badan apa sehat kantong? Hah? Sehat badan, walaupun kantong tak sehat. Kalau saya mau, saya dua-duanya. Badan sehat, kantong pun sehat. Jadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat ini tak bisa diukur. Luar biasa. Kapan terasanya sehat itu terasa nikmatnya luar biasa? Ketika kita sedang terbaring sakit. Kalau sudah sakit,
barulah terasa nikmat sehat itu luar biasa. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di subuh ini, yang diberi Allah sedang ditimpa musibah, sakit, mudah-mudahan seluruh penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari seluruh nabi, pemimpin dari seluruh rasul, panutan umat sekalian, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita kirimkan selawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha isratan, maka akan dibalas Allah 10 kebaikan. Ini manfaat selawat luar biasa Bapak Ibu. Subuh ini banyak selawat, insya Allah hidup akan berkah, hidup akan tenang, hati akan tentram, rizki sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak selawat. Sekali kita bersolawat, 10 kali kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang paling ringan, amal yang paling enteng, amal yang paling mudah adalah solawat. Kalau Bapak Ibu ingin sholat, prosesnya panjang. Proses yang pertama, kalau mau sholat syaratnya mesti berwudu. Jangan coba-coba sholat tak berwudu, tak sah sholatnya. Yang kedua, setelah berwudu mesti berpakaian suci dan bersih. Kalau bagi ibu-ibu pakai mukena. Setelah pakai mukena mesti menghadap kiblat. Mesti menghadap kiblat. Tapi kalau sholawat, Bapak Ibu tak perlu berwudu, tak perlu berpakaian suci, tak perlu menghadap kiblat. Kapanpun, dimanapun, asal hati mau ucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka amal yang paling ringan adalah sholawat. Ibu-ibu yang paling banyak momen untuk sholawat, nyetrika baju sholawat, cuci baju sholawat, mengacau gulai sholawat, menanak nasi sholawat. Banyak waktu ibu sholawat. Karena ibu-ibu nih yang banyak waktunya luang, ngobrol aja kerjanya. Coba tengok ibu, asal datang tukang gerendong, coba tengok. Membeli sayur lah 2-3 orang nanti. Yang dibeli sayur singkong, daun ubi 1 ikat, ceritanya 1 jam. Betul nggak? Sejam ceritanya. Apa yang diceritakan Pak Ustaz? Oh banyak. Anak Pak Ustaz mereka ceritakan, anak Pak RT diceritakan, anak Pak Kades diceritakan, anak Pak Camat mereka ceritakan. Dideretnya dari bawah, dari RT naik ke RW, habis anak RW pindah ke anak Kades pindah ke anak Camat. Itu kalau tidak disekat sama tukang gerendongnya, mau lanjut lagi tuh ke anak Pak Bupati itu. Untung disekat sama tukang gerendong. Ibu mau beli apa? Saya cuma beli daun kangkung aja 1 ikat. Ceritanya 1 jam. Nah, inilah ibu-ibu. Makanya banyak sholawat. Mulai besok pagi ini datang tukang gerendong, asal datang mulut-mulut yang mulai-mulai agak-agak mau mengobrol, agak-agak mau menfitnah, agak-agak mau menggunjing, langsung sembur dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terdiam dia, berhenti dia, banyak pahala, banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Naik kereta, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata polisi, mana STNK dan BPKB? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi banyak sholawat. Insya Allah dengan sholawat hidup akan tenang, hati akan tentram, rizki sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua yang mengucapkan sholawat ini mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya di padang mahsyar nanti, dan pada akhirnya apa yang kita harapkan, kita sama-sama masuk ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, subuh ini merupakan subuh yang paling barokah. Seluruh orang-orang panutan kita, orang-orang hebat hadir subuh ini. Ini kali kedua saya datang. Kali pertama kemarin datang ke sini, Pak Camat kayaknya tak hadir ya waktu itu. Mungkin ada urusan di luar, Pak Kades pun tak hadir. Tapi subuh ini luar biasa, Pak Kades hadir, Pak Camat hadir. Entah karena saya yang hadir, entah kenapa. Orang-orang hebat nih hadir dia. Maka itulah dakwah mereka di jalan Allah ini Bapak Ibu. Kalau saya ustaz, ada orang mabuk, ada orang sakau, ada orang narkoba, ada orang membunuh, ada orang mencuri. Apa yang bisa saya lakukan selain teriak-teriak di ceramah di masjid ini? Jangan mabuk, jangan narkoba, jauhi pencuri. Cuman itu saja. Suara awak habis, yang maling pun makin bertambah, yang sakau karena narkoba pun makin bertambah. Tapi kalau punya kekuasaan dalam genggaman tangan, tak perlu berdakwah, tak perlu naik mimbar, dia cukup dengan tanda tangannya dibuatnya peraturan, berhenti semua. Itulah hebatnya kekuasaan itu. Makanya kekuasaan yang ada di tangan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang paling pertama masuk surga? Kata Nabi SAW, orang yang pertama masuk surga golongannya ada 7. Yang paling pertama dari yang 7 adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau dia adil, dia yang pertama masuk surga. Tapi andaikan dia zalim ketika ada kekuasaan di tangan, jangan lupa bahwa dialah orang yang pertama masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan ini luar biasa Bapak Ibu. Kita bersyukur camat kita hadir sholat subuh. Kita bersyukur ada Bapak Kades kita. Dia kalau pemimpin ini Bapak Ibu ceramah tak perlu mengeluarkan suara, dia cukup hadir saja. Nah, inilah anak-anak kita ini nanti yang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Mereka inilah yang akan menggantikan tongkat estafet di masa 20-30 tahun yang akan datang. Kalau dari sekarang mereka dilatih datang sholat subuh, insya Allah nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka menjadi pejabat, mereka menjadi menjadi kades, menjadi camat, menjadi bupati. Mereka lah yang akan memarakkan gerakan sholat subuh berjamaah ini nanti. Coba bayangkan kita, Pak Bupatinya datang ke musola yang ada di komplek Pemda. Ditengoknya jam sudah menunjukkan waktu zuhur, tak ada satupun yang azan. Masuk dia ke masjid itu, dihidupkannya mikrofon, azan dia sendiri. Kira-kira kalau Pak Bupatinya yang azan, cemana dinasnya yang di bawah? Dinas yang sedang di warung minum kopi itu didengarnya, suara siapa yang azan? Itu suara Pak Bupati. Abi berlari, berhambur semua. Kepala-kepala dinas tuh berhamburan semua. Banyak yang sholat tak pakai wudhu. Pak Bupati ini yang imam, dia yang azan, dia yang imam. Jangan coba-coba kepala dinas tak ikut sembahyang. Kalau tak ikut sembahyang, pindah dimutasi barang itu. Makanya banyak yang sholat tak pakai wudhu, saking takutnya. Kenapa? Karena pimpinannya sholat. Jadi camat kades ini luar biasa memang. Mudah-mudahan kita doakan orang berdua ini, mudah-mudahan mereka istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Kades, Pak Camat diberikan Allah kesehatan dan diberikan Allah kelapangan waktu untuk selalu bersama-sama dalam gerakan sholat subuh ini. Jarang-jarang camat sholat subuh. Jarang-jarang.
Saya sudah bolak-balik keluar kecamatan mana, mau di dalam Rokan Hulu, mau keluar. Oh, tak pernah camat hadir. Sudah diundang pun tak datang. Sudah diundang tak datang. Ini camat subuh ini diundang apa tidak? Gak ada, dialah penggerak gerakan sholat subuh nih. Itulah hebatnya camat nih. Kalau boleh memilih, pindahlah Pak ke Ujung Batu, Pak. Biar macam itu camat kami sih. Camat kami bangun subuh pun payah. Nah, ini yang hebat. Camatnya datang sholat subuh, bangga kita, bangga kita. Camat sholat subuh, siapa tuh? Camat. Oh mantap lah itu, camat kami pun tak tahu dia waktu subuh. Lewat subuh dia, maka bangga kita, senang hati kita. Pemimpin kita hadir, orang-orang hebat di antara kita hadir. Tak menyesal kita untuk memilih mereka untuk duduk mewakili memimpin kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Rokan Timur ini, kecamatan Rokan 4 Koto ini selalu diberikan Allah pemimpin-pemimpin yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Imam Syafi'i? Andaikan kau punya satu doa, doa yang satu ini makbul, maka mintalah dengan doa yang satu itu pemimpin yang adil. Andaikan bapak ibu punya doa satu, tapi doanya makbul, tak boleh banyak, satu aja. Kata Imam Syafi'i, dengan doa yang satu ini mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Kalau bapak ibu minta harta yang banyak, bapak ibu kaya, yang menikmati berapa orang lah? Tentu yang menikmati kita sendiri. Bapak ibu minta ladang sawit yang banyak, tentu yang menikmati kita sendiri. Bapak ibu minta suami, anak, istri yang soleh dan soleha, yang menikmati kita sendiri. Tapi andaikan doa itu makbul dan dia cuma sekali saja, maka mintalah, kata Imam Syafi'i, pemimpin yang adil. Dengan pemimpin yang adil nanti akan ternikmati, akan merasakan manfaatnya oleh seluruh manusia. Islam itu rahmatan lil alamin. Pemimpin itu datang membawa kasih sayang. Siapa pemimpin Islam itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subuh ini Pak Camat tadi bilang banyak titik api rawan kebakaran. Sebenarnya kalau rawan kebakaran, rawan lagi Arab Saudi itu di masa Nabi Muhammad hidup. Nabi kalau hidup, siapa yang tak sholat berjamaah ke masjid? Ditanyanya. Nabi kalau habis sholat, dia tak langsung berzikir, tak langsung berdoa. Dia datang, tegak dia menghadap ke jamaah, ditengoknya satu persatu muka jamaah itu. Diceknya siapa yang tak hadir, ditanyanya, as-sayyidu fulan, as-sayyidu fulan, as-sayyidu fulan. Mana si anu, mana si A, mana si B, mana si C. Ditanyanya satu-satu. Mana si anu kalau tak datang ke masjid? Kenapa tak sholat berjamaah ke masjid? Mana si B kok nggak datang ke masjid? La tanhiyana, jangan kalian buat lagi. La tanhiyana, jangan kalian buat lagi. La uharriku alaihim buyutahum. Kalau kalian tak datang sholat berjamaah ke masjid, akan kubakar rumah kalian, kata Nabi. Jadi Nabi subuh nih kalau hadir, banyak nak yang kena bakar rumahnya. Pak Kapolres bilang banyak mudah kebakaran. Kalau hidup Nabi, tak pun musim panas, musim hujan itulah yang paling banyak kebakaran. Banyak rumah yang tak terbakar. Maka subuh ini, inilah merupakan karomah, kemuliaan, keberkahan subuh ini. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut sampai anak cucu kita, sampai dunia kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan pertama kemarin sudah saya bahas, dengan gerakan sholat subuh berjamaah ini, andaikan istiqomah kita Bapak Ibu, peryakin dan percayalah bahwa keberkahan itu akan turun beayah di negeri Rokan 4 Koto ini. Amin ya rabbal alamin. Maka subuh ini kajian singkat kita, bahwa saya hanya ingin menyampaikan berapa pesan dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ada sebuah kitab namanya Nashihul Ibad. Nashihul Ibad ini ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani.
Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ujung namanya menandakan di mana dia lahir. Al-Bantani, orang Banten. Beliau adalah orang Nusantara nomor 2 menjadi imam di Masjidil Haram. Tak ada orang di luar Makkah itu yang bisa menjadi imam di Masjidil Haram kecuali orang Nusantara, orang kita Indonesia. Itu pun dicatat dalam sejarah cuma 2 orang. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ini adalah orang kedua. Lalu siapa yang pertama, Ustaz? Yang pertama menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi, Minangkabau, orang Awak, orang Padang. Jadi orang Padang itu Bapak Ibu bukan jago menggali nasi saja, bukan buka ampera saja hebatnya. Kalau orang Padang dulu merantau, tak semua berjual, tak semua berdagang, tak semua menggali nasi. Kalau mereka menjadi ulama, tak tanggung-tanggung, langsung merantau ke Makkah, diangkat menjadi mufti kerajaan Mesir pada waktu itu, dan dia diangkat menjadi imam di Masjidil Haram. Orang mana? Orang Minangkabau. Makanya sekarang Masjid Raya Padang tuh sekarang sudah diganti namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dinobatkan namanya bahwa dia orang Padang yang menjadi imam pertama kali di Masjidil Haram. Yang kedua, orang yang menggantikan beliau dari Nusantara yang menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Beliau ini menulis kitab. Di antara banyak kitab beliau, yang paling terkenal, yang paling dibaca orang adalah Nasaihul Ibad. Nah, dalam kitab ini ada 4 pesan beliau. Agar hati tenang, agar hidup tentram, agar hidup tak ada masalah, agar hidup ini tentram, damai saja menjalani hidup. Karena beliau itu pernah ditanya orang, "Wahai Tuan Syekh Nawawi, kami tengok hidupmu kok damai-damai saja. Kami tengok hidupmu kok tenang-tenang saja, Syekh Nawawi. Apakah engkau tak punya musibah? Apakah engkau tak punya problem dan masalah?" Kata Syekh Nawawi, tidak ada satupun makhluk di atas dunia ini yang tak punya problem dan masalah. Semua kita punya masalah. Saya yakin dan percaya kita yang ada di dalam rumah Allah subuh ini tidak ada satupun yang terlepas dari masalah. Ada yang bermasalah dengan suami istrinya, ada yang bermasalah dengan anaknya, ada yang bermasalah dengan mertuanya, ada yang bermasalah dengan tetangganya, ada yang bermasalah dengan atasannya. Kita semua tidak pernah terlepas dengan masalah. Tapi kata Syekh Imam Nawawi, 4 kunci agar hidup selalu tenang menghadapi kehidupan ini. Bukan berarti dengan 4 ini akan hilang musibah, tidak. Karena musibah itu akan datang silih berganti sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau Bapak Ibu ingin terbebas dari musibah, matilah. Kalau udah mati, tak ada lagi musibah, tak ada lagi masalah. Betul nggak? Selagi nafas masih berhembus, selagi hayat masih di kandung badan, jangan pernah berharap hidup ini tak akan ada masalah. Semua masalah. Tak punya anak, masalah. Punya anak, masalah. Tak punya laki, masalah. Punya laki, lebih masalah. Betul tak? Yang tak punya rumah, masalah. Punya rumah, masalah lagi. Semua kita tak lepas dari masalah. Mau jadi orang biasa, masalah. Mau jadi camat, lebih masalah lagi. Banyak masalah beliau. Kita doakan beliau sehat badan terus, mudah-mudahan terus mengurus umat dan masyarakat ini. Amin ya rabbal alamin. Semua tak lepas dari masalah. Lalu bagaimana cara hidup ini biar tenang? Dijawab oleh Syekh Nawawi Al-Bantani.
4 kunci agar hidup bisa tenang. Apa yang 4? Yang pertama kata Syekh Nawawi, banyak-banyak bersyukur. Syukur akan datang, maka ketika itu kedamaian pun akan menyelimuti hidup. Kenapa kita tak merasa damai dengan hidup? Karena kita tak mau bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita selalu memikirkan, memandang kepada sesuatu yang tidak ada. Betul nggak? Cobalah pikir-pikir. Sesuatu yang tidak ada, itulah yang kita pikirkan. Di mana hidup ini tak masalah. Kata Imam Nawawi, jangan kau pikirkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang belum dapat, jangan pernah pikirkan, tapi syukurilah apa yang ada. Orang punya rumah besar, mega, luas, cantik, kita tak dapat membangun, tak usah dipikirkan. Apa yang ada sekarang nih, syukuri saja. Orang punya mobil merek Pajero, mohon maaf ya mobilnya Pajero, kita pun tak punya, cuman sepeda motor. Kita pikirkan macam mana bisa beli Pajero, apa tak gila kita? Hidup susah, makan aja bayar, mau cita-cita beli Pajero pula, stres tuh. Jadi tak usah dipikirkan yang tak ada, tapi syukurilah yang ada. Apa yang ada pada diri kita. Makanya ada suatu kisah, ada orang hebat, mewah, kaya, pejabat lewat di atas tol, mobil tol. Tol tadi melintasi sawah, melintasi persawahan penduduk. Dari atas tol, orang mewah, orang kaya tadi melihat ada di tengah sawah itu sebuah gubuk pondok. Di dalam pondok itu ada seorang petani dan seorang istri sedang menikmati makan siang di tengah sawah dihembus oleh angin-angin sepoi. Apa kata orang kayu tadi dari dalam mobil? Enaklah jadi petani itu. Makan dengan istri, ditemani dengan anak, makan di tengah sawah, ya kan? Makan di tengah sawah dihembus oleh angin-angin sepoi. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang ada di dalam pondok di tengah sawah tadi juga melihat orang kaya yang sedang melintas di atas tol. Kata orang yang di alam pondok tadi, kata Pak petani tadi, oh sedapnya lah jadi orang kaya, naik mobil, pakai AC, melintas di atas tol, tak kena matahari. Kata orang yang di dalam mobil, yang tenang, yang damai, yang enak tuh jadi petani itu. Kata si petani, yang enak, yang tenang, yang damai itu orang yang ada di dalam mobil. Jadi siapa sebenarnya yang tenang, yang damai itu? Yang tenang dan yang damai itu adalah orang yang mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Jangan Bapak Ibu berharap akan hidup tenang, akan hidup damai sebelum Bapak Ibu mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Kenapa begitu? Karena orang yang tak pandai bersyukur itu adalah orang yang buas, bahkan lebih buas daripada binatang yang ada di dalam hutan. Kenapa? Maka pernah ditawari, andaikan orang yang rakus ini, yang tak pandai bersyukur ini, ditawari satu gunung menjadi emas, ditawarkan ke kita, maka kita akan minta satu gunung emas lagi. Artinya apa? Orang yang tak pandai bersyukur itu adalah orang yang selalu merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Kenapa bisa merasa kurang? Karena tak bersyukur. Maka kunci hidup tenang, kunci hidup bahagia itu yang pertama kata Syekh Nawawi, pandai-pandai mensyukuri apa yang ada. Insya Allah dengan rasa syukur itu kita akan tenang. Rezeki yang dikasih Allah yang keluar dari mulut, inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya panen 4 juta hasilnya sekali panen, tapi tahun ini, bulan ini hasil panen menurun drastis. Kenapa? Karena buahnya sedang trek. Yang biasa nerima gaji 4 juta, bulan ini cuma 1 juta sekali panen. Tapi orang yang pandai bersyukur, dia tetap katakan,
inilah rezeki dari Allah saat ini, maka hidupnya akan tenang, dia akan damai menjalani kehidupan. Apakah cukup dengan syukur saja Ustaz? Tidak. Disambung dengan yang kedua, kata Syekh Imam Nawawi. Yang pertama syarat hidup damai, pandai-pandai bersyukur. Yang kedua, harus dibarengi dengan rasa sabar. Karena hidup ini tak lepas dari masalah, tak lepas dari ujian. Berani hidup di dunia berarti berani menghadapi ujian. Kalau tak berani menghadapi ujian, jangan coba-coba hidup di dunia. Karena dunia adalah tempatnya musibah dan masalah. Cobalah hidup nih Bapak Ibu. Coba saya tanya, di manalah hidup ini? Siapalah di dalam masjid ini yang terlepas dari lidah manusia? Coba, ada nak Bapak Ibu yang lepas dari lidah manusia? Tak ada kita ini yang lepas dari lidah manusia Bapak Ibu. Semua kita akan menyangkut, tersangkut di lidah manusia. Oh, yang enak menurut Bapak Ibu jadi ustadz lah. Ustadz kan tak ada digunjing-gunjing orang. Oh tidak Bu, ustadz itulah yang paling enak jadi bahan pembicaraan. Betul nggak? Jadi ustadz kita lurus-lurus saja ceramahnya akan jadi gunjingan orang. Apalagi tak jadi ustadz. Jadi orang kaya digunjing orang. Jadi orang miskin dihina orang. Jadi tak ada kita yang di dalam masjid ini, seluruh manusia yang ada ini terlepas dari lidah manusia. Maka tandanya kita berada di lautan musibah dan masalah. Kunci menghadapi masalah tidak lain dan tidak bukan hanya bersabar. Bilo waktu sabar tuh Ustaz. Sabar itu adalah pada pukulan pertama. Pada pukulan pertama itu, disitulah letak sabar. Cobalah Bapak Ibu, mohon maaf yang pernah merasakan anaknya meninggal. Saya pernah tanya orang yang sudah meninggal anaknya, sedang bersedih, berduka lara, saya tanya, cemana rasa perasaan ketika anak itu mati? Kata dia, Ustaz, anak mati itu rasanya dunia ini, tanah ini lembut dipijak. Tak terasa dunia ini dipijak. Begitulah saking kan beratnya pukulan pertama. Tapi siapa yang berani bersabar di saat itu, itulah janji Allah. Hadiahnya surga. Maka sabar itu hadiahnya surga. Kenapa? Karena berat Bapak Ibu. Berat sabar. Kalau ringan tentu hadiahnya bukan surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin, magicom. Itu kalau ringan. Karena berat itulah rasa sabar, maka hadiahnya surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, dia ucapkan aku sabar Pak Ustadz. Kapan meninggalnya? 4 bulan yang lalu. Oh, udah basi itu dah. Udah basi. Yang maksud sabar tadi pada pukulan pertama, ketika berita itu sampai di telinga, ketika mata melihat anak itu sudah tak bernyawa, sabar kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar anak itu titipan Allah, dia datang dari Allah dan dia kembali diambil Allah. Ketika pukulan pertama itu sabar kita, berarti ketika itulah yang disebut dengan sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang selalu menerima ketetapan Allah. Dia tidak pernah mengeluh apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya tidak terlepas dari genggaman kekuasaan Allah. Tapi ingat, rasa sabar itu, ujian dan musibah itu tidak akan pernah melampaui batas kesanggupan kita. Sekarang pertanyaannya, kadang-kadang banyak orang sakingkan tak sabarnya mengeluh. Menurut kita itu bukan mengeluh, karena sudah terbiasa. Oh Tuhan, boleh berat kali ujian ini engkau berikan. Kenapa engkau beri ujian ini kepada aku, bukan ke orang lain? Kadang-kadang kita mengeluh seperti itu Bapak Ibu. Mengeluh kita, kenapa aku yang mendapat musibah ini?
Padahal ingat kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wala tidak ada manusia yang diuji oleh Allah melewati batas kemampuannya masing-masing. Karena ujian itu diberikan ke kita, berarti Allah menilai kita sanggup untuk menerima ujian itu. Nah, itu kunci hidup tenang yang kedua. Andaikan kita diberi Allah ketenangan, hidup enak, hidup tentram, syukur kita dengan keadaan kita, maka hidup akan lebih tenang lagi. Dan yang kedua, ketika Allah kasih kita musibah, dikasih masalah, problem di dalam hidup kita, kita tenang, maka ketika itulah yang disebut dengan sabar. Kalau sabar dan syukur sudah menjadi satu, maka hidup orang itu akan tenang, kata Syekh Imam Nawawi. Cukup dengan yang dua nih Ustaz? Tidak. Ada satu lagi, yang ketiga. Apa kata Syekh Nawawi? Agar hidup lebih tenang lagi, agar hidup lebih damai dan tentram lagi. Yang ketiga syaratnya, kata Syekh Imam Nawawi, banyak-banyak mengingat Allah, berzikir mengingat Allah. Tidak ada ketenangan yang hakiki, ketenangan yang nyata dan bertahan untuk selama-lamanya, kecuali hanya ketenangan mengingat Allah. Hadirkan Allah dalam ibu-ibu aja lah subuh nih, karena memang ibu aja. Ibu-ibu kalau ada masalah, apapun masalah, pasti curhatnya di Facebook. Bagi yang ngerti Facebook, tahu lah tuh. Berantem dia dengan suaminya di rumah. Pas suaminya sedang marah, mau mentempeleng, di fotonya suami itu. Dikirimnya di Facebook, dibuatnya caption, teganya. Suami mau mentempeleng tadi di fotonya, buatnya caption, teganya. Datanglah kompor gas, kompor hoax di bawah, mengkomen status tadi. Aku kalau laki macam itu, ku bunuh, katanya. Aku kalau laki macam itu, ku lapor, katanya. Jadi tak selesai masalah, Bapak Ibu. Curhat kepada manusia, tak selesai. Curhat kepada Facebook, apalagi tak akan berselesai. Justru bertambah masalah kalau curhat di Facebook. Tapi ceritalah kepada Allah, insya Allah tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Masalah itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang tahu solusi jalan keluar masalah kita siapa? Allah. Maka sampaikan setiap masalah itu kepada Allah, insya Allah jalan solusi keluar terbaik akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat. Yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga berzikir mengingat Allah, dan yang keempat kata Syekh Imam Nawawi, agar hidup tenang, banyak-banyak qanaah. Qanaah itu apa Ustaz? Qanaah itu menerima ketetapan Allah dengan hati yang ridho. Kita terima apa adanya segala pemberian Allah. Allah kasih kita yang enak, Allah kasih kita nikmat, kita tetap menerima itu. Tentu kita barengi dengan rasa syukur. Andaikan semua doa-doa kita tidak dikabulkan Allah sesuai dengan keinginan kita, maka berarti Allah menginginkan sabar. Hidup ini tak lepas dari yang dua, Bapak Ibu, syukur dan sabar. Andaikan enak, andaikan nikmat, maka Allah inginkan kita syukur. Andaikan itu musibah, andaikan kita sedang berada pada masalah, Allah inginkan kita sabar. Maka qanaah, menerima ketetapan Allah dengan hati yang ridho, di situ akan lahir ketenangan. Ketenangan bukan diukur dengan harta, Bapak Ibu. Ketenangan tidak bisa diukur dengan jabatan, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Karena ketenangan tidak bisa diukur dengan harta. Apakah harta bisa diukur menjadi ketenangan? Tidak. Lalu apakah ketenangan itu letaknya pada jabatan? Tidak. Jabatan yang ada, kekuasaan dalam genggaman tangan tidak menjamin kita akan hidup tenang. Apakah ketenangan itu letaknya pada keluarga yang sakinah? Tidak. Berapa banyak rumah tangga yang hancur berakhir dengan perceraian gara-gara karena tidak ada ketenangan. Lalu dari mana datangnya ketenangan itu?
huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya ketenangan itu akan diturunkan Allah dan dimasukkan Allah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ciri orang yang beriman, pertama diberi nikmat dia bersyukur, yang kedua diberi musibah dia bersabar, yang keempat dia selalu ingat kepada Allah, dan yang kelima ridho hatinya menerima ketetapan Allah. 4 yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini masuk ke dalam ciri orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman, ketenangan itu Allah sendiri yang memasukkan ke dalam hatinya. Maka ketenangan itu akan selalu menyelimuti hidup. 4 rahasia agar hidup tenang. Mudah-mudahan ini semua bisa Bapak Ibu bawa pulang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian subuh kita pada yang subuh yang berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah dan akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran dan ikhtibar bagi Bapak Ibu semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi kami yang menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah bagi kami. Mudah-mudahan semua kita tetap istiqomah di dalam jalan ini, istiqomah dalam kedamaian, istiqomah dalam gerakan sholat subuh ini, istiqomah dalam keberkahan ini. Insya Allah hidup masyarakat jamaah umat yang ada di Kecamatan Rokan 4 Koto ini, wabil khusus di Rokan Timur ini, akan diturunkan Allah barokah di negeri Rokan Timur ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.